kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Begitu luar biasanya. Rasulullah menggambarkan betapa orang-orang hidup di dunia ini, kalau kita tidak mencintai sesama saudara kita, kalau kita tidak berjuang untuk memperjuangkan negara kita, siapa lagi yang akan berjuang untuk meneruskan perjuangan generasi-generasi terdahulu yang telah mendahului kita. Janing pendengar setia RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara tentang pahlawan, sesungguhnya pahlawan itu bukan hanya orang yang berjuang melawan penjajah, bukan hanya orang-orang yang mereka mengangkat senjata, bukan mereka orang-orang yang senantiasa mempertaruhkan jiwa dan raganya. Tapi dalam hal ini kita bicara tentang Islam, maka pertama kali yang kita bahas adalah siapa sesungguhnya pahlawan yang diikuti oleh seluruh umat manusia. Yang pertama adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswatun hasanah liman kana yarjullaha liqa yaumil akhir. Jadi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pejuang yang tidak pernah ada hentinya, tidak pernah ada matinya sampai ila yaumil qiyamah, kata Al-Quran. Karena kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib mengetahui, mempercayai, dan beliau adalah satu-satunya uswatun hasanah. Contoh suri tauladan, beliau bukan hanya pejuang. Dia adalah seorang pemimpin yang sudah fenomenal di seluruh dunia. Rasulullah bukan hanya seorang saudagar. Beliau pedagang yang jujur, yang akhlaknya luar biasa. Kejujurannya ketika mereka berdagang di pasar pun, bahkan ketika dagangannya ada yang cacat, seorang pembeli datang menghampiri beliau. Ya Rasul, saya ingin membeli barang dagangan ini. Rasulullah mengatakan, wahai sahabat, ini ada cacat model seperti ini, maukah Anda? Sebegitu jujurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka dikatakan orang yang memiliki sifat siddiq, amanah, tabligh, dan fatwa. Di antara 5 sifat itu yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang harusnya dimiliki oleh umatnya, yang harusnya dimiliki oleh hamba Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita semuanya yang ada di seluruh dunia, khususnya umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janing pendengar setia RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bicara sekali lagi, inspirasi yang terbaik dalam hidup orang-orang yang beriman adalah contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan putri tercintanya ketika ditanya bagaimanakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan akhlakul Quran. Beliau mengatakan akhlak Rasulullah adalah ada dalam Al-Quran. Tidak ada celah, tidak ada sedikit pun kejelekan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga umat Islam patut menjadikan beliau sebagai inspirasi pertama dalam hidup dan kehidupan kita, dan itu percaya sampai ila yaumil qiyamah. Oleh karena itu, janing pendengar setia RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini ketika kita mendengarkan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah pembimbing, dia adalah inspirasi dalam hidup setiap manusia yang beriman kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan bahkan dalam Al-Quran surat Fussilat ayat yang ke-33 tadi yang saya katakan, orang-orang yang baik, orang-orang yang senantiasa mengatakan innani minal muslimin, sesungguhnya kami adalah termasuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslim yang yakin kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan yang terbaik dalam sejarah dunia. Oleh karena itu, pendengar setia Cakning RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika tanggal 10 November hari ini jatuh pada hari Jumat, insya Allah kita semuanya nanti akan memperingati betapa besarnya pahlawan kita, perjuangan mereka, yakni Bung Tomo beserta arek-arek Surabaya yang mereka berjuang mati-matian membela tanah negeri kita tercinta. Bung Tomo bersama arek-arek Surabaya melawan penjajah. Bahkan di Hotel Yamato mereka memperjuangkan hanya karena bendera merah putih, yang di saat itu nyawa taruhannya, nyawa taruhan seorang pahlawan pada saat itu. Tapi itu tidak menjadi soal bagi mereka, saudara-saudara kita yang menjadi pahlawan pada saat itu. Sampai saat ini tercipta jembatan merah. Kenapa disebut sampai jembatan merah? Karena banyaknya pertumpahan darah di sana. Saudara-saudara kita mati karena perjuangan 10 November ini. Arek-arek Surabaya hanya mengangkat senjata yang disebut dengan bambu runcing. Sampai sekarang ada monumen bambu runcing. Yang itu semua tidak mudah kita dapatkan. Tetapi kita, generasi-generasi sekarang, hanya diperintahkan untuk menghormati, untuk mengangkat tangan. Menghormat bendera saja ada yang mengatakan bahwa itu adalah syirik, itu adalah bid'ah dan seterusnya. Naudzubillah, teman naudzubillah. Betapa susahnya perjuangan saudara-saudara kita, kakek-kakek kita berjuang untuk negeri kita tercinta, sehingga nyawanya melayang, sehingga nyawanya tidak diperdulikan hanya untuk bendera merah putih, hanya untuk mengusir para penjajah dari negeri kita tercinta. Tapi anehnya, pendengar setia Cakning yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak generasi sekarang yang mereka tidak mengetahui betapa besarnya perjuangan, betapa dahsyatnya perjuangan untuk mendapatkan merah putih itu. Apa yang kita perjuangkan sekarang, apa yang kita dapatkan, hanya mengenai sejarah yang saat ini harus kita ketahui betapa berat perjuangan kakek kita, pahlawan-pahlawan kita untuk memperjuangkan, memerdekakan seperti saat ini yang kita nikmati bersama. Bisa hidup tentram bahagia, tidak pernah mendapatkan intimidasi dari siapapun, tidak pernah mendapatkan masalah dari kanan kiri kita. Ini berkat perjuangan pahlawan kita yang mereka tidak kenal lelah, tidak kenal, dan bahkan makan pun mereka tidak pernah rasakan dengan indahnya seperti yang kita rasakan saat ini. Tapi Cakning, pendengar setia dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudahkah kita dengan inspirasi-inspirasi yang dibawa oleh pejuang-pejuang kita, yang dibawa oleh para tokoh-tokoh kita, yang sampai saat ini maka Rasulullah SAW mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
tidak beriman kalian. Kenapa dikatakan Rasulullah seperti ini? Loh, kalian sendiri sampai saat ini tidak mampu memberikan kontribusi kepada orang-orang lain. Cintai saudara kalian seperti mencintai diri kita sendiri. Kalau kamu sudah mampu seperti itu, berarti kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Bahkan bisa disebut dengan seorang pahlawan. Walaupun untuk pahlawan tanpa tanda jasa. Termasuk guru kita. Yang telah mendidik kita. Mengarahkan kita. Menjadikan kita sampai seperti ini. Pahlawan yang terdekat dengan kita adalah seorang guru. Walaupun dia tidak mendapatkan julukan pahlawan yang ada pada pundak mereka. Seorang gurulah yang mampu mengajarkan ilmu berbagai macam. Seorang gurulah yang mampu mendidik, mengarahkan kita kepada jalan yang terbaik, yang sampai saat ini di antaranya kami mampu berbicara seperti ini pun karena seorang guru. Karena dalam bahasa kita guru adalah digugu dan ditiru. Betapa luar biasanya seorang guru yang mereka mentransferkan ilmunya kepada kita, anak-anak didiknya. Dia adalah pejuang-pejuang yang tidak pernah lelah sampai saat ini. Sampai titik darah penghabisan seorang guru mereka tetap mengajarkan apa yang dia punya. Oleh karena itu, pendengar setia Cak Ning yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai hari ini, detik ini, sampai ketika saya menjadi seorang guru, menjadi seorang ulama, menjadi seorang panutan para masyarakat, saya wajib mengajarkan apa yang kami punya. Saya wajib mengajarkan apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kami. Sehingga detik ini, kami mengajak kepada seluruh pelosok masyarakat, khususnya di negeri kita tercinta. Mari kita bangun diri kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa empati kepada saudara-saudara kita yang lain. Sampai Rasulullah mengatakan, tidaklah masuk surga seseorang itu ketika mereka tidak peduli dengan tetangga kanan kiri. Tidaklah masuk surga seseorang yang merasa saudara tetangga kanan kirinya tidak aman dari masalah. Artinya, Cak Ning yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ada tetangga kanan kiri kita yang belum makan, yang belum merasa aman, itu adalah merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Rasulullah yang saya sebutkan tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman seseorang kalau mereka belum mencintai saudaranya sama mencintai dirinya sendiri. Begitu luar biasanya Rasulullah. Bahkan Rasulullah ketika berperang, mereka tidak makan 3 hari 3 malam demi anak buah mereka. Bagaimana dengan kita, Masyaallah Muslim? Bagaimana dengan kita yang saat ini melihat kanan kiri kita, inspirasi kita, pahlawan kita yang mereka gugur untuk perjuangan, untuk memerdekakan, bagaimana Surabaya sampai saat ini menjadi Surabaya yang gemah ripah ladina wadatum terhajud, murah sandang, murah pangan, yang insya Allah itu kita nikmati bersama, kita rasakan bersama betapa luar biasa. Bahkan di hadis lain Rasulullah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Pesan Rasulullah, jadilah manusia, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lain. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna bagi orang lain. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang mereka mampu memberikan kontribusi kepada orang lain. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang mampu membantu saudara-saudara kita yang kekurangan. Itu sebuah fenomena
yang luar biasa di zaman sekarang. Ini anjuran Rasulullah SAW. Kalau kita tidak mampu seperti itu, janganlah jadi manusia yang beriman kepada Allah. Cakning yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menjadi pahlawan itu sesungguhnya, ketika kita bicara di zaman now ini, sangatlah mudah. Karena kita sekarang tidak berjuang dengan senjata. Pahlawan sekarang sangatlah mudah. Kenapa saya katakan demikian? Beda dengan pahlawan-pahlawan yang dulu, yang mereka mati-matian membela negeri kita tercinta dan bahkan nyawa taruhan mereka. Berjuang dengan perang yang begitu dahsyatnya. Mereka dengan kata-kata Allahu Akbar. Dengan takbir mereka katakan setiap saat mereka melangkah, maka kata-kata Allah itulah yang dibacakan. Tapi ternyata begitu luar biasa dengan kata-kata Allahu Akbar. Mereka mampu memenangkan peperangan yang begitu dahsyat. Yang mereka menggunakan meriam, yang mereka menggunakan senjata-senjata nuklir yang luar biasa. Tapi ini tahu mau bersama arah Surabaya mampu melawan penjajah, mengusir dari Surabaya, sampai munculnya berbagai macam monumen yang saat ini kita kenal. Itu adalah sejarah pejuang-pejuang yang membela negeri kita tercinta, khususnya Surabaya. Oleh karena itu penindasan yang ada di negeri kita tercinta, termasuk kezaliman yang harus ditumpas habis oleh siapapun mereka. Ketika ada penindasan, dimanapun, kapanpun, kita wajib untuk menumpas tuntas penindasan itu, karena itu termasuk kezaliman. Zalim diantaranya ketika orang-orang yang menganiaya orang lain, mereka menyusahkan orang lain, mereka memberikan intimidasi kepada orang lain, termasuk itu adalah kezaliman yang harus kita tuntas habis. Siapapun mereka, kewajiban kita menyerukan kepada kebaikan. Kata Rasulullah tadilah, tidak beriman seseorang itu ketika mereka tidak mau berjuang di jalan Allah. Mereka tidak mau menegakkan keadilan di muka bumi kita tercinta. Kita generasi-generasi milenial, generasi sekarang, generasi yang betul-betul menikmati betapa luar biasanya negeri kita tercinta yang saat ini kita rasakan bersama. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai detik ini kita nikmati. Sampai Allah katakan, barang siapa yang tidak mampu bersyukur di hadapan Allah, maka dia termasuk orang-orang yang kalau kita tidak bisa bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan saat ini, maka kita termasuk orang-orang yang sangat dirugikan oleh diri kita sendiri. Sangat-sangat merugi, sangat-sangat kalau kita bicarakan tentang kerugian itu sangat jauh luar biasa. Karena kita akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, cakning pendengar setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian bahasan pagi hari ini yang insya Allah begitu luar biasanya perjuangan para pahlawan yang gugur mendahului kita, maka dengan inspirasi-inspirasi yang telah dibawa oleh mereka, inspirasi-inspirasi yang telah memberikan gambaran kepada kita semua, khususnya generasi milenial, menjadikan inspirasi yang terbaik yang bisa dijadikan contoh teladan yang baik, sehingga kita menjadi generasi milenial yang baik di masa saat ini, sehingga kita menjadi generasi-generasi yang bisa diandalkan, generasi yang mampu membangun negeri kita tercinta menjadi generasi yang lebih baik, menjadi negeri kita yang negeri yang lebih baik, generasi dan negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pagi hari ini ada hikmah dan manfaatnya, khususnya bagi cakning pendengar setia di seluruh pelosok negeri kita tercinta, dan saya khususnya
yang menyampaikan pagi hari ini apabila ada kurang lebih yang sebesar-besarnya. Demikian pada Mbak Anin, saya kembalikan.